Baginda Nabi bersabda, la sholata illa bihuduril qalbi. Nggak ada sholat kalau nggak ada hudur. Nah itu frekuensi hudur itu. Menyambungkan getaran elektromagnetik yang di luar dengan yang ada di tubuh kita. Maka di situ ada nafas yang keluar, nufus yang ke jantung. Maka disitulah sebetulnya nasib manusia ditentukan di sini, di jantungnya. Nasibnya itu. Maka inilah yang sebenarnya mensucikan jiwa. Kalau bahasa Al-Quran kata Allah adalah sucikanlah rumahku itu. Ya, sucikan rumahku. Dari apa? Kesirikan. Syirik jali pada tubuhmu, syirik khofi pada hatimu, syirik syir pada ruhmu. Sucikan rumahku. Untuk apa? Supaya nanti bisa kembali pada Tuhan. Karena selama kamu yang ada di syariat di tubuh dohir itu, semua pun yang kamu lakukan, kata Allah, wahum yasabuna annahum yusinuna sun'ah. Karena kamu itu tidak ada di sisi Allah. Karena Allahumma la syai'ah wa huwal ana ala ma'alahikan. Sekarang pun dia sendiri. Jadi gimana cara meleburkan? Panakkan di aku 4, aku 3, supaya yang ada dia gitu kan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illa anta, masuklah. La ilaha illa. Itu biar si ana yang sholat, si ana yang zikir, si ana. Karena awal juga dia. Inilah kenapa butuh tasawuf. Taknya adalah tobat. Taknya itu tobat. Jadi tasawuf itu dari taknya tobat. Apa itu tobat? Taba ya tubuh taubatan. Kembalikan. Kembalikan hak Allah pada Allah. Satu, wujud nafsiyah. Ingat tuh sifat. Jangan hanya ngomong wujud, kidambako. Tapi kamu wujud. Kata kamu Allah tuh muhalafatul lil hawadis, berseberangan dengan kamu. Tapi kamu wujud, Allah wujud. Nah, itu sudah pertama saja udah. Semua apapun yang dilakukan oleh tubuh yang merasa wujud itu tertolak. Kenapa bukan ditolak oleh Allah? Kamu terhalang oleh dirimu. Itu paham itu. Allah itu tidak akan menolak. Karena Allah itu selalu ada. Rahmat Allah itu. Tapi kamu tidak ada masalahnya. Disitulah kita dikatakan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Maksudnya telanjanglah di situ. Gantilah pakaianmu dengan pakaian takwa. Ittaqullah. Bukan takwa itu kamu menjalankan yang diperintah, menjauhi yang dilarang. Pasti kamu ya masih ada. Itu bukan ittaqullah. Tadi semua. Itulah sebetulnya Pak Allah Rasulullah mengajarkan begitu mudah. Dan ringan sebetulnya kalau ngerti caranya. Dan kamu bahagia kok dari semua. Nah inilah kata manusia cari jalan sulit, nggak berhasil, dipaksakan, akhirnya hitungan jumlah-jumlahan, dibuatlah Allah itu pada isim. Tadi kodimnya pada kodim idopi, kodimnya pada kodim zamani. Akhirnya Allah itu digeret-geret pada ruang dan waktu. Padahal Allah itu kan Allah mala syai'ama wa huwal ana alaihi ma alaihikan. Dulu dia sendiri sampai sekarang pun dia. Dulu dia yang ada, sekarang pun dia yang ada. Coba pahami ini konsepnya sahabat. Kenapa Imam Syafi'i pun berkata fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardud. Mardud. Ditolak. Itu kata ulamanya gitu. Kata baginda Nabi la sholata. Tidak ada sholat illa bihuduril qalbi. Sebenarnya kalau didohirkan dengan hal ini, tidak ada nasi kalau kamu nggak nyambung magicomnya gitu loh. Nggak ada terang kalau lampunya nggak. Kita ini kadang-kadang tadi dari ayat-ayat kauniyah itu kita kurang membaca. Kenapa perintah pada Nabi dari awal pun ikra, baca. Maka Quran menyebut tadi kenapa afala ta'qilun, afala yatafakkarun, tafakur. Tadi masuklah kepada medan mikir. Ini manusia bukannya suruh berpikir, malah banyak pikiran. Beda tafakur dengan mikir, banyak pikiran. Kalau banyak pikiran terus di otaknya itu masalah hutang, masalah ini, masalah itu, masalah anak, masalah cucu, semuanya. Itulah yang akhirnya kamu dibiarkan oleh Allah. Ingat, konsep Allah itu harus kamu pahami. Inilah memahami Allah dengan sebenarnya dari awal. Secara tauhid yang sempurna adalah menjadikan bekal kepada kamu. Apa bekalmu yang terbaik?
bukan sholatmu, bukan puasamu, bukan itulah Allah berfirman dalam hadis kursi, siapa orang yang berjalan kepadaku dengan amalnya, aku akan hisab. Kalau amal itu aku yang buat, maka ada di sisiku. Kalau dia yang buat, tidak ada di sisiku. Itulah yang kata Allah, wahum yasabuna annahum yusinuna sun'ah. Kenapa begitu ayat suruh bunuhlah dirimu, bunuhlah dirimu, bunuhlah dirimu. Faqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum. Bunuhlah dirimu, keluarlah dari kampungmu. Dari semua. Dan itulah juga yang diperintahkan Allah kepada Bani Israel, kepada kita. Tadi, kita dari awal adalah supaya Allah itu adalah Al-Karim, yang bisa menjamin kita dengan kebahagiaan adalah coba nafikan. Itulah tawakal. Tawakal itu wakilkan, kosongkan semua ya. Kalau ibaratkan tadi, kamu udah kecil, kamu merasa ada, teriak-teriak minta isi. 1 miliar tahun kau adalah berzikir, kamu yang zikir pakai ini, ya 1 miliar tahun lah maksiat. Dia tidak akan merubah jiwa. Tugas kamu hanya melepaskan. La wujud illa biwujudika. Lepaskan. Ibaratkan kamu di botol, terombang ambing di danau samudra. Walaupun begitu dekat air kamu di dalam botol, si jiwa dengan air Tuhan tadi kayak begitu dekatnya kita darah jantung dengan udara ini menyatu satu udara. Itulah frekuensi yang harus disambungkan dulu supaya ada vibrasi. Sudah ada vibrasi, ada resonansi otomatis. Ada ibadah, ubudiyah, abudah. Ada syah. Manusia hanya ngejar-ngejar syah sekarang ini. Coba. Ngapain ngejar-ngejar syah saja? Karena yang kamu cari itu makjur, balasan. Kamu kan bukan hanya tujuannya adalah membuat WA. Kamu ingin dapatkan jawaban. Syah itu hanya cara bagaimana cara kamu nge-WA itu syah. Adapun makbul setelah contreng 2. Itu. Adapun makjur setelah biru dibuka sama Allah gitu. Oh, dia ada di sisiku. Dia tidak ada, begitu kamu tidak ada, dia ada di sisiku. Begitu kamu ada, kamu tidak ada di sisiku karena aku selalu ada. Ini konsep dari awal. Maka karena awwalu dini ma'rifatullah, awwalu wajibin alal insani ma'rifatul la sholata illa bihuduril qalbi. Wujuduka danbun, wujudmu itulah dosa. Nabinya dicontohkan dibelah dadanya 3 kali. Cuma nggak ngerti lagi manusia ini apa. Dan kenapa shin itu giginya 3? Islam, shinnya gigi 3. Bismi, shinnya 3. Dialah shin, dialah toha. Maka dengan shin dan toha itulah yang untuk membantumu melepaskan, mensucikan jiwa. Untuk apa? Menanamkan kalimatul taqwa, kalimatul iman, kalimatul tauhid di sini. Ya. Sebetulnya. Maka disinilah dalam apa namanya dikatakan adalah walam apa namanya ya summa ahlu tasawufi illa litasfiyati batinihim binuril ma'rifati wat tauhid. Ini Rasul Abdul Qadir. Yang disebutkan ahli tasawuf bila sudah membersihkan batinnya dari cahaya dengan cahaya ma'rifat dan tauhid. Dan apapun tugas kepada dia adalah karena kenapa harus disucikan dulu? Abah sudah jelaskan kemarin kenapa tahalli, tajalli. Kenapa kita ada toharoh? Ternyata toharoh itu lapisannya 3. Toharoh jasadmu supaya kamu bebas dari syirik jali. Karena selama ada aku 4, aku 1 itu tidak ada. Selama ada aku 3, aku 1 itu pun tidak akan ada. Tadi semua. Hanya yang bisa berhubungan adalah aku 2. Sifat, ruh kita. Sifat itu karena tidak lain daripada zat. Tadi semua. Dialah yang maka disebut adalah muraqabah. Tapi yang nanti di ujungnya akhirnya makom musyahadah, makom fana. Bahkan si sifat pun lebur pada zat. Itu tingkatannya. Kebanyakan orang mendengar kata-kata gini, ini ilmu tinggi. Aduh, awal. Aduh, orang-orang sekarang ini kadang-kadang suka aneh. Nabinya mengatakan, awwalu dini ma'rifatullah. Awwalu wajibin, kata Syekh Ibn Rusan. Awal yang wajib.
Karena nggak begitu, agama itu tidak ada. Tadi semua. Ya. Salatnya fawailul lil musallin. Wa makana salatuhum indal bait, hanya muka'u wa tasliyatan, hanyalah salat dari bebegik orang-orangan yang ada di sawah. Tidak ada dampak pada. Ya kamu buktikan sendirilah. Sudah berapa lama sih kalian salat? Padahal salat Allah menjamin rezeki kepada salat. Al-akibatul taqwa. Wa'mur ahlaka bis salat wastabir. Sabarlah. Sabar kamu merasa tidak wujud. Sabar merasa kamu tidak beramal. Sabar merasa kamu adalah bukan yang melakukan amal. Sabar bahwa yang sebenarnya ada hanya Allah. Itu sabar dalam taat. Itu loh. Kalau nggak begitu, ya silakan. Abah tidak merubah perbuatan kalian. Cuma marilah ikuti cara Allah dan Rasulnya. Maka Nabi Muhammad disebut bi'abdihi. Nabi Muhammad hanya dianggap sebagai wayang. Masa umatnya merasa jadi dalang. Nah, inilah kan. Kadang-kadang kita ini nggak tahu ngikut Nabi. Allah mana, Rasul yang mana dari semua. Ya maka setelah mensucikan tadi adalah kemudian katakan faqad hadallahu lidzakirina biqaulihi wadkuruhu kama hadakum aili aimarati bidzikrikum wa qala abdul ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Itulah kenapa zikir syariat la ilaha illallah menafikan la, aku bukan jasad. Itu maksudnya la itu. Aku bukan jasad, aku bukan pikiran, aku bukan perasaan. Aku rasa tapi bukan perasaan. Manusia banyak perasaan tapi tidak memahami rasa. Manusia banyak pikiran tapi nggak berpikir. Tafakur. Pada Nabi sudah bersabda. Kalau cuma untuk banyak-banyakan ibadah, Nabi bersabda, tafakkaru saatin khairun min ibadati alfi amin. Sesaat saja kau menyambungkan rasamu pada Tuhan, ada frekuensi dan vibrasi sehingga terasa resonansi, bangkit, tuh hidup. Tuh, coba lihat. Kalau kamu lihat dengar dengan apa, dia langsung Allah. Ini kulit kamu tuh bereaksi, bisa merasakan kehadirannya, sadar. Langsung berdiri cucukan kalau bahasa Sunda. Sadar. Nah, ini semua. Ini udah 12 rakaat tahajud, yang ada masih merasa soleh lagi. Udah tahajud. Tadi semua malah orang itulah yang akhirnya perbuatan sia-sia. Karena Allah tidak menyuruh begitu kok dari awal. Apa sih Tuhan itu? Emang dia jisim? Apa dia itu sosok? Gitu loh. Sehingga seperti kamu bayangannya itulah orang Islam sekarang masih menganggapkan Tuhannya duduk di atas aras pakai singgah sana, Maliki Yaumiddin punya singgah sana. Inilah. Semua. Kita ini udah ketinggalan jauh, Pak. Dengan Buddha dan Hindu pun sudah ketinggalan jauh. Tadi semua. Nah inilah yang maka kata Abdul Makutan Falikulli maqamin martabatun khosatun imma jahriyatun aw khafiyatun fal awalu hadahum ila dzikri lisan summa ila dzikri nafas summa ila dzikri ruh summa ila dzikri sir. Itulah. Maka zikir yang pertama adalah dengan tadi mengingat Allah dengan syariat, dengan ucapan dan perbuatan. Apa ucapanmu itu? Zikir adalah salat dan zikir. Maka ucapanmu la ilaha illallah. Tiada ilah kecuali Allah. Bukan wujud. Aku bukan wujud. Aku bukan perasaan. Tapi aku rasa. Aku bukan pikiran. Aku berpikir. Tapi aku tidak mau banyak pikiran. Buanglah. Illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu di awal. Jangan nafikan zikir itu. Karena itulah cara menafikan. Namanya juga dikir nafi isbat. Nafikan wujudmu. Maka baginda Nabi bersabda, kullu syai'in yarji'u ila, kembalikan segala sesuatu kepada pemiliknya. Wujud, kembalikan, lepaskan baju kamu tadi semua. Ya. Illallah, la ilaha illallah.
Setelah kamu mengembalikan dirimu yang dohir, silahkan. Ya, buat teman-teman TKN seperti biasa 165, buat teman-teman yang lain, misalnya Satoria 1000, silahkan. Kalau TKN habis setiap sholat 165. Kalau misalnya Satoria ada yang 1000, tapi setiap sholat subuh. Silahkan. Tadi semua. Itu harus diawali dulu ini. Kembalikan diri yang 4. Aku 4 ini memang gak mudah. Karena ini aku binatang. Pada tubuh ini ada 4 sifat. Nafsu. Nafsu amarah, lawamah, mulhimah, mutmainnah. Dan Allah hanya akan mengambil yang ujung ini. Nggak ada Quran. Ya ayyatuhan nafsul amarah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Nggak ada dalilnya. Ya ayyatuhan nafsul lawamah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Nggak ada. Yang ada. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dia sudah bergetar. Bulu-bulu berdiri. Kulitmu ada duri-duri pada kulitmu. Merespon kulitmu, merespon bulumu, merespon tulangmu, merespon darahmu. Pada saat datang panggilan yang terindah dari Dia yang maha indah, Dia yang maha besar, Dia yang maha agung. Sebetulnya agama ini bukan main-main, tapi rasa. Dan Dia ada. Nah, inilah yang harus dimakan. Maka kenapa Abah sudah tidak mampu mengimami sholat lebih dari 6 bulan? Karena bahasaan syariat, Abah sudah nggak berhak mengimami sholat. Batal. Baru Fatihah 2 baris sudah nggak kuat dengkul ini berdiri. Tidak sanggup sahabat kalau kamu jago. Inilah. Makanya aneh orang bisa sholat sampai belasan rakaat. Sholat apa? Tapi nggak apa-apa, jangan rendahkan. Itu juga bagus dari semua. Cuma kata Abah, tingkatkan. Bukan di situ. Kamu tidak butuhkan puluhan rakaat sebetulnya. Yang diminta oleh Allah itu adalah kesadaranmu. Kesadaran akan hadirnya Dia. Dia ingin dari awal pun ingin diakui. Dialah yang ingin diakui, bukan kamu yang ingin diakui. Adapun sistem tentang surga neraka ini adalah sudah dibuat oleh Dia. Kalau kamu tidak berada pada frekuensi yang lempar dari orbitnya, kamu akan neraka sendiri. Tapi pada saat kamu mengikuti Dia, sebetulnya di dunia ini pun sudah berada di surganya Dia. Karena Dialah surga itu. Dan Dialah juga neraka itu. Dari semua. Ya, maka disinilah sesungguhnya kita diajak oleh oleh Allah untuk kembali kepada Allah. Jadi ya. Pertama zikir lisan. Kita menyucikan jiwa dengan zikir lisan tadi semua. Yang kedua adalah dengan zikir nafas. Bagaimana kamu menyadari tersambungnya frekuensi? Kamu jangan dikira di sini tuh. Inilah tadi semua. Coba lepaskan. Kalau tubuh kita seperti botol ini, ya. Yang di botol ini ada pada air ini, ada di botol ini, dan inilah tubuh kita. Maka selama ada tubuh ini, sahabat, maka si air kita ini tidak akan bersatu dengan sahabatnya. Paling hanya kamu bahkan napas masuk, napas keluar, sirullah, nurullah, untuk menyambungkan yang ada di jantungmu di sini, sahabat. Ya, Dia yang ada. Maka itulah. Pada saat orang lagi napas keluar, ditutup hidung, tutuplah sumber ruh. Karena ruh bukan di tubuhmu, di sini, meliputi dirimu semuanya. Ruh, hanya satu ruh, semua masuk ke dalam, masuk keluar. Ada dirimu yang sejati bersatu dengan diri Dia yang maha agung dengan tarikan nafasmu, dan Dia selalu begitu setiap hari. Maka dari zikir lisan, masukkan zikir nafas itu.
menyadari nafas masuk, nafas keluar. Ya. Nabi bersabda, man akhraja nafasin bi ghairi dzikrillah fahuwal mayyit. Siapa yang tidak menyadari nafas masuk dan nafas keluar, gak ingat kepada sang hayat, sang ruh hidup, maka dia adalah hayawan, kata Nabi. Mislul hayawan, dunal baqarah. Dia tapi bukan bangkai sapi. Terlalu mulia bangkai sapi. Fahiya kal hinjir, sama saja seperti babi. Nah, ini tentang bagaimana memasukkan, mengeluarkan nafas yang harus difahami tadi semua. Ya. Kemudian dari zikir nafas itu masuk keluar. Tapi sebelumnya tetap harus, ini yang awal adalah sebagaimana yang dikatakan oleh bahwa untuk toharoh batin, sahabat, ini adalah yang dikatakan adalah wahiyya ala nau'aini toharatu dhahir wahiyya tasulu bima syariah wa toharatul batin wahiyya tasulu aidon bitaubat. Itulah tasawuf, taknya tobat, sodnya supun, pensucian jiwa, tasawuf, wawunya wilayah, harus punya guru, sisin dan toha itu, ya waw itu, dan fa di penghujungnya adalah sampailah kamu lepaskan tubuhmu sebagai baju, kembalikan pada kain, kembalikan pada benang, kembalikan pada kapas, kembalikan pada kosong. Semua. Ternyata sebenar-benarnya yang ada itulah yang kosong. Sebenar-benarnya yang tidak ada itulah yang ada. Dan sebenar-benarnya yang ada ini ternyata yang tidak ada. Inilah. Kalau kalian sudah memahaminya. Maka kalau ibaratkan tubuh dari fiilnya, masukkan ke asmanya, ke hati. Dari asmanya, dari hati, masukkan kepada sifatnya di ruhmu. Dari sifatnya, kembalikan pada zatnya di syirmu. Leburlah kamu semua. Berarti kamu sudah fana. Fana, fa itu, tasawuf, taknya itulah tobat. Kembalikan di aku 4, aku 3. Kembalikan. Supaya kamu bisa berkomunikasi dengan aku 1. Aku sumber. Dialah pemilik frekuensi. Dialah pemilik vibrasi dan resonansi. Tadi semua. Maka disitulah sebetulnya kenapa walaupun mereka itu nggak sholat seperti kamu, orang Korea, orang Jepang, orang Eropa, tapi lebih sholat daripada kalian. Karena mereka mengerti frekuensi dan vibrasi. Kenapa? Karena mereka ngerti ilmiahnya. Mereka mengerti EMC kuadrat. Coba, Einstein itu tidak mungkin membuat EMC kuadrat. E itu energi. Kan semua makhluk ini energi yang sudah berbuah materi. M-nya materi. Energi yang ada pada materi itu akan meningkat kalau dikalikan C kuadrat. Lihatlah dalam aplikasi planet kita. Ada bumi, ada bulan. Bulan itulah yang mengitari bumi. Sementara matahari beredar pada galaksi Bima Sakti. Galaksi Bima Sakti. Ada miliaran galaksi beredar mengikuti galaksi. Skyway atau itu. Milky Way. Ya. Kemudian nanti triliunan itu akan berputar lagi pada satu orbit galaksi. Galaksi di atas galaksi, galaksi di atas galaksi. Sampailah hitungan Tuhan itu sebetulnya hanya 1,5 jam hitungan manusia. Nah itu. Maka dalam Tuhan sedang bercanda dengan alam ini setiap 1,5 jam saja bagi dia. Sama jam detik. Menunggu yang menit itu adalah 60 putaran si detik. Baru yang menit tek. Gitu. Sementara si jam menunggu 60 balik si menit. Barulah jam. Celek. Nah, gitu. Sementara jam 24 jam. Menunggu 1 hari, 1 malam 24 jam. Bumi ini bergeser 1 hari. 1 minggu. 1 bulan. 1 tahun. 1 windu. Semua. Di mata Tuhan itu. Kayak ibaratkan jam tadi. Jam Tuhan hanya sekali aja, tek, nah gitu. Kun, fayakun, semua ya. Maka itulah yang harus dipahami. Bagaimana kita ini hudur dengan nafas, sementara mereka dengan Shaolin yang dilatih nafas, pernapasan, ya. Yang Tai Chi yang dilatih pernapasan, yoga yang Tai Chi, semua. Mereka lebih sholat dari orang sholat. Tadi semua. Nah, itulah mereka hidup makmur.
bahagia, ekonomi berjalan dengan baik, uang banyak, jalan-jalan banyak, tadi semua. Nah, itulah kalian nuduhnya kafir aja tadi. Bahkan digunakan oleh Tuhan, menjadikan bendahara Tuhan. Dibikinlah mereka konglomerat. Tuhan percaya sama dia. Kamu jadi konglomerat ya, kamu jadi konglomerat ya, kamu jadi konglomerat karena aku tahu jiwamu. Kamu tuh udah lurus. Orang Islam cuma ngapirin hanya belangsak hidupnya. Ini tadi semua. Belangsak ilmunya, belangsak hartanya, belangsak akhiratnya. Coba. Dan itu sudah dihitob oleh Tuan Syekh Abdul Qadir dan Imam Ghazali. Bahwa kebanyakan manusia di akhir zaman ini 90%. Dan Allah mengatakan walaqad dara'na li jahannam katsiran. Tadi semua. Ya, mari rubah. Ayo, mari kiamatkan. Setelah kita kering kesadaran, jangan sampai ada duhon muncul. Muncullah Ya'juj wa Ma'juj. Jadilah pandanganmu pada Dajjal satu mata saja. Kamu hanya suka melihat yang kamu suka, nolak yang tidak kamu suka, itu Dajjal sebetulnya. Kamu nolak hari Minggu, senang hari Minggu, benci hari Senin, Dajjal. Itu Dajjal itu. Tadi semua. Tadi semua. Jadi menolak pada kanan Allah, kiri Allah, atas Allah, bawah Allah, rugi Allah, untung Allah, surga Allah, neraka Allah. Nah, kamu berarti sudah menjadi jiwa. Jiwa yang mutmainah, atau balik lagi pada hakikat ruh. Karena ruh itu mau nasi kata Magicom jadi atau tidak, aku tidak akan marah-marah. Karena yang salah bukan setrum, yang salah aku. Magicomku rusak. Kata lampu, pada saat dia mati, kenapa terang, kenapa gelap? Dia nggak nyalahkan siapapun. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tadi begitu. Gitu. Anggaplah bahwa lampu itu Nabi Yunus. Tadi semua. Yang dikeliputi dengan ikan nun. Kenapa mati? Yang salah aku. Karena setrum ada kok sebenarnya. Cuma aku mati. Gitu. Sama aja. Gitu. Ya Tuhan sedang ajarkan sama kalian tiap hari di rumah. Lewat lampu, lewat TV, lewat apa. Sebetulnya dia sedang mengajarkan kamu tentang dia. Makanya kullu syai'in, tiap-tiap sesuatu adalah babun ilallah, pintu untuk mengenal Allah. Lewat listrik, lewat Magicom, lewat apa. Kalau kamu ketemu Magicom yang nggak jalan jadi nasi, jangan nyalahkan PLN, jangan nyalahkan setrum. Yang salahkan adalah, Magicomku rusak, aku rusak, gitu kan tadi. Jadi enak orang lain. Oh, ini belajar, karena dia sudah bebas dari Dajjal. Kalau masih Dajjal, selalu yang dia pilih apa yang dia suka menurut hawa nafsunya. Dajjal itu. Jadi pahami tentang istilah-istilah sanepan baginda Nabi tentang kiamat itu. Dajjal. Setelah Dajjalnya kamu bebas, ternyata kanan Allah, kiri Allah, lapang Allah, sempit Allah. Kalau bahasa hikam, kau disempitkan karena engkau bukan milik kelapangan, engkau dilapangkan karena engkau bukan milik kesempitan, karena engkau milik aku, kata Allah. Milik ruh, jiwa. Kamu itu jangan ke kanan, ke kiri. Kamu lapangkan susah, disempitkan juga. Terus kamu gonjang-ganjing dengan lapang, sempit, berkah, tidak berkah, dosa, pahala, baik, buruk, ya kamu tidak akan pernah bisa kembali. Jadi itulah yang Dajjal. Akhirnya masuklah setelah kita sadar sebenar-benarnya yang ada hanya Allah. Tadi semua sedang dia mengajarkan kepada kita si jiwa dua potensi untuk melihat diri kita. Nggak ada lagi Magicom yang nyalahkan PLN, nggak ada lagi TV, nggak ada gambar menyalahkan PLN, nggak ada lagi radio yang nggak bunyi menyalahkan PLN setrum. Yang salah dirinya sendiri, yang salah si jiwa, si radio, si TV, si kulkas, tadi semua. Enggak. Tadi semua tidak akan menyalahkan lagi. Itulah kenapa para nabi tidak menyalahkan Allah atau orang lain, dirinya. Segala sesuatu yang tadi kata Abah, kenapa Islam jadi negara terpuruk ke-86? Kan tidak bahagia. Karena kita salah diri kita sendiri. Kita terlalu menganggap bahwa kita, buang lain kafir, semuanya masuk neraka. Yang jelas, kalian yang sedang dalam neraka itu. Hanya akan dilihat oleh orang yang sadar. Ya, cuma sayang, banyak masih mabuk. Maka Allah, wala taqrabu sholat wa antum sukaro. Jangan sholat ya kalau lagi mabuk. Dan janganlah mendekati masjid sebelum kamu bersuci. Itu. Cuma bacanya lempeng aja begitu. Padahal apa yang harus kamu sucikan itu?
Ya, bukan mandi adus dari semua. Sucikan jiwamu, sucikan ruhmu, kembalikan. Maka itulah mandinya, la ilaha illallah, bersihkan dari semua. Ya, mandinya, makannya, istinjanya, itu yang harus diperhatikan. Mari katakan wahiyya ala nawaini taharatu dhahir wahiyya tasul bima syariat wa taharatul batin wahiyya tasul aidon bitaubat wa talqin wa tasfiyati wa suluki tariqah. Faidan taqadu wudu syariah bihuru bihurujin najsin yajibu tajdiduhu bil ma'i kama qala man jaddadal wudu'a jaddadallahu ilaihi imanuhu. Hadis semua. Pada waktu Nabi, hai Ali, perbaharui imanmu. Bagaimana ya Rasulullah memperbaharui iman? Akshiru min qauli la ilaha illallah. Tinggal la ilaha illallahnya juga, sahabat-sahabat. Jangan bukan ilaha illallah kamu yang ada lagi. Ya, itulah persoalannya. Kenapa? Segalanya diawali mengenal Allah itu di situ. Sampai falam wayal ihwan annal aslah wal asasa huwa ma'rifatul ma'bud qabla ibadati wa dzalika haqiqatu makna syahadah. Hei, ketahuilah ihwan tuh, kata siapa itu? Kata Ibnu Arabi, kata Imam Ghazali. Hei ihwan, sadarilah. Itu. Tadi sesungguhnya yang wajib bagi kamu adalah yang asal, yang pokok, yang asas, yang dasar. Kenalilah Tuhanmu. Wujud ke nambako. Tadi hanya kepujian aja. Wujud. Nafsiyah. Kenapa satu ya? Ya satu. Yang Allah itu hanya Allah yang boleh wujud. Tapi eluhnya merasa wujud. Coba. Apalagi masuk mukhalafatul hawadis. Coba kamu belajar mukhalafatul hawadis. Kamu sebenar-benarnya yang ada hanya Allah. Sebenar-benarnya yang melihat hanya Allah. Sebenar-benarnya itu kan mukhalafat. Kamu menyeberangkan la hayyun, la ilmun, la syami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakalimun, la maujudun bihaqqillallah. Termasuk aku tidak wujud kecuali wujud Allah. Maka itulah wujud kita, wujud arad, wujud wahab, wujud sangkaan, wujud yang tidak wujud. Segala wujud yang wujud tidak ada sebelumnya itu artinya tidak wujud. Pahami itu. Jadi yang disebut wujud dia ada, tidak ada awal. Ada, tiada akhir. Wal awal dia, wal akhir dia. Dohirnya dia, batinnya dia. Itu saja tugas kita. Kalau kita bisa begitu, kebetulannya Abah sudah merasakan itu. Maka kenapa sekarang Abah dari mulai akhir November tahun 2023, Abah ingin berbagi kebahagiaan. Yang pernah seorang konglomerat di Singapura, Alvin Lim, Mr. Asep, you look always happy. Apa sih, what do you have? Saya nggak punya apa-apa. Saya tidak tahu apa-apa. Saya tidak punya apa-apa. Tapi saya I don't. Kata dia bilang, I don't know. Saya kalau mau lakukan sesuatu without your advice, itu sahabat. Ini kadang-kadang orang Hindu, orang Buddha, konglomerat Katolik masih percaya pada ruhani, gitu. Orang Islamnya sendiri malah kembali ke dukun, ke jin, tadi semua. Ada Gunung Kawi, Gunung Kemukus, semua. Untuk cari apa? Nomor. Maaf ya. Ini kenyataan. Alvin Lim seorang konglomerat. Dia seorang Buddha sejati. Ya, dia percaya dengan ruhani tadi semua. Maka Abah sering telepon sama dia dulu. Cuman sekarang Abah karena dia juga tahu Abah nggak ini. Tapi selalu dia telepon apa semua. Pak Asep, how are you? Whatever tadi so. Anything, apapun yang kamu butuh, tell me. Itulah bedanya Abah Setu. Padahal sudah konglomerat ditawarin pabrik, saya tolak semuanya. Karena bagi saya Allah terlalu indah. Tadi semua. Sampai saya katakan dia bilang, apa yang Pak Asep miliki, itulah Pak Alvin. Kalau 1 miliar kali harta Pak Alvin yang sekarang udah 100 triliun itu dikasih saya sekarang, saya nggak mau. Gitu. Ini orang masih ngarap-ngarap belajar ma'rifat, otaknya duit, bayar hutang. Coba Allah dikadalin kayak begitu. Maka buat teman-teman yang Allah ajarkan 3 hari, 7 hari, kenapa belum berhasil? Karena kamu salah itikadnya. Luruskan itikadnya dari semua.
Setelah luruskan itikadnya, jadilah Allah. Jangan ragu-ragu. Aku tidak ada, yang ada Allah. Gitu loh. Belajar menafikan af'al ke asma, asma ke sifat, sifat ke zat. Sampailah pada titik itu. Karena hanya titik itu yang bisa melakukan apa-apa. Kamu la hawla wala quwata. Ingat itu. Ya. Pada saat, karena selama kamu yang ada, kalaupun ibadah, tetap iblis akan menghancurkan. Qala rabbi bima agwaitani la uzainana lahum fil ar wala ugwiyannahum ajmain illa ibadaka minhum almu. Kecuali si mukhlas. Si mukhlas yang sudah sampai ikhlas. Karena mukhlis orang yang belajar ikhlas belum sampai. Mukhlas adalah orang yang sudah sampai ikhlas. Qul huwallahu ahad. Sudah menafikan af'alnya, asma'nya, sifatnya. Kembalikan lebur pada zatnya. Dia sudah syuhudul kasroh bil wahdah. Syuhudul wahdah bil kasroh. Syuhudul wahdah bil wahdah. Itulah yang disebut mensucikan jiwa. Kembalikan pada hakikatnya yang awal. Maka bukan dengan sholat, tapi sholat harus sholat dia. Zikir, zikir dia. Karena Nabi Muhammad pun ditegur, ya Muhammad anna rabbaka usalli. Akulah yang sholat. Emang sebenarnya selama ini kalau kamu sadar pun kamu nggak pernah sholat sebenarnya. Bahkan kamu itu setiap hari adalah sudah dikasih baju oleh Allah. Tadi semua dicebokin oleh Allah. Disuapin oleh Allah dari semua. Kamu bekerja ke kantor pun oleh Allah diwakili. Kamu yang jadi nelayan pun diwakili oleh Allah. Sebenarnya kalau kalian sadar tadi semua pada satu hidup itu tadi semua ya. Dan kamu bisa rasakan setiap helaan napasmu tadi semua. Tadi nafas keluar dan nafas masuk yang kita tadi semua. Tidak ada. Ya silakan pilihan padamu. Maka jangan berbangga saya ini doktor, profesor apa itu. Kemuliaan bukan di doktor, kemuliaan bukan di profesor, bukan. Dari semua ya. Ini orang sekarang ini senang detail kepada tubuhnya sendiri. Senang dipanggil ajengan, panggil kiai, mama, buya. Aduh, semakin buya, semakin terdilah di mata Allah. Tadi semua ya. Maka inilah yang harus kita rubah paradigma, kembali ke tauhid, kembali pada Allah. Itulah metodologi. Sabar kita, sabar, syukur. Tadi kata Allah, wa'mur ahlaka bis-salat wastabir 'alaiha. Bersabarlah kamu semua. La narzukuka. Aku tidak menyuruh kamu cari rizki. Karena rizki itu wal akibatul taqwa. Karena rizki itu adalah setelah engkau telanjang. Karena hukum Allah sudah ada tadi semua. Oleh karena itulah, sahabat, kita kemarin di Muharram sudah mandi, oke. Teruskan mandinya di rumah. Bagaimana mandinya? Ya, bagaimana kamu barangkali yang dekat dengan kolam, kamu belajar menyelam. Belajarlah seperti bayi dalam kandungan ibu. Sehingga bayi itu bisa komunikasi sama Allah. Kenapa? Karena matanya tertutup air ketuban, telinganya tertutup air ketuban, mulutnya tertutup air ketuban, semuanya tertutup air ketuban. Maka disitulah engkau bisa komunikasi dengan Allah. Allah bertanya padamu, alastu bi rabbikum, dan engkau begitu sadar. Bahkan diskusi. Sampai engkau meminta pada Tuhan nama bersama antara engkau dan aku. Aku rahasia engkau rahasia aku. Dan inilah yang terjadi. Tadi semua adalah bagaimana merasakan itu. Maka sahabat, kalau bahasa konsepnya begitu banyak, tapi ya buat apalah ya. Karena bukan konsepnya. Yang penting adalah bagaimana kita adalah mengembalikan. Itu saja. Makanya tasawuf taknya adalah tobat, sodnya adalah sopun, mensucikan. Tadi sop, maka kenapa sabun itu sop itu sabun bahasa Inggris, suave bahasa Perancis, sop, sufun dari mensucikan. Ya, tadi sabun di kita, gitu. Sabun, sop tadi semua. Ya, ya sahabat. Karena pada setelah dunia ini nggak ada harganya di matamu, tadi sebagian abah pada ditawarin, Pak Asep, itu saya bilang, Pak, Bapak kalikan 1 triliun kali harta Bapak ditukar sama saya nggak mau dari semua ya. Sampai
Apa sih yang dimiliki oleh Pak Asep? Nah gitu bahasanya. Ya itu sulit dikatakan, ceritakan kata-kata. Rasa ini susah. Membumbungnya rasa ini. Merasakan kehadirannya itulah yang sulit sehingga tadi. Nggak ada lagi nilai dunia ini. Tadi semua. Ya. Setelah di matamu sudah tidak ada dunia ini, maka dunia inilah yang akan mencarimu. Nah, inilah. Ingat, dunia ini perwujudan Allah juga. Bagaimana kau mengejar-ngejar dia, sementara dia itu Allah juga? Mana mau dia tunduk padamu? Yang dikhawatirkan adalah tadi, botol kecil di istidraj. Tadi semua. Botol kecil di istidraj. Tadi semua. Akhirnya dia, kamu menderita sendiri. Tadi semua. Ya. Itu ya mungkin itu saja sahabat yang bisa Abah sampaikan tadi semua. Ya. Coba. Itulah fana. Fana itu pada saat engkau udah hitam dunia ini. Sudah tidak indah. Kenapa? Padahal ini buat teman-teman ada yang sudah sampai di martabat itu. Abah kasih tahu. Kenapa bahaya dunia ini hilang keindahannya? Itu tandanya engkau sedang akan dinaikkan ke dalam pandangan batinmu. Karena di sebalik yang hitam ini semua ada yang lebih indah 80.000 kali daripada apa yang kau lihat hari ini. Itulah Jannatul Na'im. Sementara hari ini seindah-indahnya Jannatul Ma'wa. Keindahannya masih dibarengin dengan syahwat kita. Tadi semua. Maka di sini masih tercampur antara kenikmatan dengan antara sehat dan sakit. Masih tercampur antara kenyang dan lapar. Nanti di alam kedua sudah tidak berlaku hukum gravitasi. Tadi makhluk tidak lagi ada yang menua dan memuda, sama semuanya. Itu baru alam kedua. Padahal ada 7 alam yang disebut pimak ada sidkin inda malikin muktadir. Di mana? Ya di sini juga. Karena disitulah bumimu dari semua. Tinggal kamu di sisi mana adanya tadi semua. Ya. Minimal hari ini jadilah bulan. Bulan selalu setia mengitari adalah bumi tadi semua. Minimal kamu sadar sebagai badrun yang mengitari samsun matahari. Anta samsun, anta badrun. Tadi EMC kuadrat, C kuadrat dikalikan. Tadi Allahu nurus samawati wal ardh. Ada masalu nurihi kamiskat. Inilah miskat. Piha misbah. Di dalamnya ada misbah. Nah, keluarkan cahaya misbah itu. Cahaya Allah. Bagaimana? Karena di dalam misbahnya itu ada azuzajah. Tadi. Apa? Syirik jali, syirik hopi, syirik syir. Inilah yang menutupi. Padahal di dalamnya ada misbah. Siapa misbah itu? Itulah hakikat Allah. Nur Muhammad yang membawa hakikat nurullah. Yang akan memancar pada tadi semua. Sayang sekarang terhijab. Ada embun jelaga. Tadi semua. Ya. Maka azujajatu ka'annaha kaukabun. Nah itu. Sementara semprongnya ini adalah ka'annaka. Di dalamnya ada kaukabun. Ada bintang. Duriyun. Ada permata. Sajarotin mubarakah. Ada pohon sajaroh. Sajaroh mubarakah. Pada jantungmu itu. Maka pada beres urusan dadamu qad aflaha man zakaha, sudah pasti kamu akan bahagia. Qad litahqiq, pasti kamu bahagia. Allah yang menjamin. Hayyalal shalah, hayyalal falah. Kalau kamu benar salatnya, marilah raih kebahagiaan, kemenangan. Ini salat tadi semua. Kebahagiaan yang ada. Kenapa kamu bersandarnya pada bedung, pada adzan? Tapi telingamu udunmu ini tidak pernah dengar suara Allah. Kamu hanya dengar suara speaker tapi nggak dengar suara Allah. Kamu hanya dengar ceramah daripada suara tapi kamu nggak mendengar. Tadi semua. Ya. Dan Allah sudah berjanji begitu. Dan Allah dohirkan. Ternyata Abah menyaksikan kenapa Imam Sajili begitu luar biasa. Tuan Abdul Qadir begitu luar biasa. Bahkan guru saya, pengawas Abah Anom, luar biasa. Membangun Masjid Khadijah di Singapura. Coba. Hanya seorang kiai dari kampung, dari Tasik, tapi bisa membangun masjid di Singapura. Nah, itu kan gagah. Tadi semua. Dan untuk tubuhnya, beliau wakil ketua MPR. Nggak main-main. Tadi semua. Ya. Karena untuk tubuhnya juga ada ayyada yu'ayyidu, ada pesta buat tubuhnya. Tadi semua. Cuma sayang kita manusia kehilangan kesadaran. Tadi kita masih mabok. Tadi semua. Sehat semua sahabat. Tetap husnudon, tetap berjalan insya Allah. Karena selalu ada yang terbaik. Ya.
Dan jangan mencari isi, capek ya. Perbesar kapasitasmu, si jiwa itu. Seberapa luas jiwamu, seberapa luas yang akan datang padamu. Itu aja persoalan. Berarti kalau begitu persoalannya adalah bukan mencari-cari rizki. Betul kata Allah tadi. Wa ma min dabatin fil ardi illa Allahi rizquha. Tapi masalahnya manusia adalah gimana Allah mau ngasih? Bagaimana PLN mau ngasih buah alam 5 watt? Kalau dikasih 10 watt aja putus dia. Itu si jiwanya nggak siap. Maka itulah kenapa kita dibuktikan sekarang di negara kita ini 1000 triliun dipakai judi online. Bayangkan. Itu artinya kamu tuh nggak siap kaya. Ya, artinya masih jiwa miskin tadi semua. Jiwa yang fakir tadi semua. Ya, orang kayanya miskin, fakir. Buktinya apa? Nggak pernah cukup pejabat kita ini. Karena fakir. Ya, inilah yang kita harus rubah. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah, terus karena tetap husnudzon, tetap berbaik sangka pada Allah tadi semua. Maka kata Abah, kalau seandainya ya Allah aku berserahkan sajalah padamu tadi semua. Ya, tapi jangan tomah. Jangan umniah, jangan lamunan. Artinya kalau betul-betul roja pada Allah, roja itu bukan diam. Ingat itu. Kan ada orang sekitar, orang pusing ilmunya bah, saya serahkan aja pada Allah. Itu namanya umniah, ngelamun. Mau pasang lotre, nggak pernah pasang lotre. Ayo pasang aja lotrenya, bahasanya begitu. Ayo lakukan saja. Dimanapun kamu nyampainya, ya Allah akan melihat niatmu itu. Percaya sama Abah. Ya. Nabi akan datang tahun-tahun penuh kedustaan. Ya. Yang menimpa manusia. Pendusta dipercaya. Orang jujur didustakan. Pengkhianat terhadap amanah yang diberi. Pengkhianatan terhadap amanah yang diberi. Lihat negara kita, korupsi dari bawah sampai ke atas. Orang jujur dihianati. Presiden kita yang dulu itu jujur, tapi dihianati. Dan Ruwai Bidoh ikut berkomentar, lalu bertanya, siapa itu Ruwai Bidoh itu? Beliau menjawab, orang-orang bodoh yang mengurusi urusan perkara umum. Artinya pejabat-pejabat negara yang jadi menteri, yang jadi gubernur, yang jadi apapun pejabat umum, bukan pada ahlinya. Nah inilah, hari ini nampak ya. Yang penting dia sahabatku, jadilah pejabat. Jadilah dia duta besar, jadilah dia menteri, wakil menteri. Dia jadi orang-orang bodoh. Inilah yang akhirnya kita kalah. Kenapa Islam itu dengan negara lain? Mereka menempatkan the right man on the right place. Orang yang tepat di tempat yang tepat. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kita yang lain. Sistem koncoisme. Nah ini Nabi sudah menyampaikan tentang ciri akhir zaman. Ada lagi satu hadis, ini lebih kecil lagi tulisannya nih. Dijelaskan dijelaskan di sini adalah bahwa pembohong ya, kejahatan sudah bukan lagi kejahatan. Orang berlomba-lomba cari uang haram. Tadi semua ya, mengatasnamakan agama. Ya. Inilah yang sungguh mengerikan di akhir zaman ini. Maka sahabat, marilah kita bangun kesadaran. Kita nggak usah terjebak dengan keadaan apapun. Mari kita belajar memurnikan sebisa mungkin. Karena insya Allah yang buruk saja di zaman ini sudah, yang sedikit buruknya sudah baik. Nah, gitu kan tadi semua ya. Maka Abah ingin mengajak kepada kita memahami, mengenali diri kita. Dan Allah sudah berfirman, wa khalaqal Adam kasuratihi. Allah menciptakan kita, Adam ini. Tapi Adam itu siapa? Adam kan tidak ada. Wa khalaqal Adam. Artinya aku menciptakan yang tidak ada itu dalam surahku. Berarti yang ada ini siapa? Nah ini pahami ya.
Maka kenapa kita ada dalam semua amal itu, dari mulai syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat, itu sebetulnya kalau yang sudah mengerti, syariat untuk melihat fi'ilnya, tarekat untuk melihat asmanya, hakikat untuk melihat sifatnya, ma'rifat hanya untuk melihat jin. Ini permainan dia semua. Permainan Allah semata. Jadi semua, ya. Maka kata Allah, wa khalaqal Adam kasurati, dalam surahnya. Apa wujud? Makanya la ilaha illallah Muhammad wujudullah, dalam wujud Muhammad. Maka itu dalam, pada saat Allah menyadarkan manusia yang sudah lupa pada perjanjian alastu birabbikum, Allah mengeluarkan firman-Nya di dalam surat yang lain. Kata Allah, ya ayyuhal insan ma gharraka birabbikal karim. Di situ Allah negor, ya, heran, ada negor, ada heran. Allah juga seolah-olah, itu kan bahasa mufasirin, yang mana Allah negor sebenarnya. Ya, Allah menyadarkan kita, ya ayyuhal insan ma gharraka, tapi Allah mengaitkan dengan birabbikal karim. Seolah kalimat yang kontras. Allah mengatakan, hei insan, apa yang telah melalaikan kamu dari Rabbmu yang maha baik, yang aku menciptakan kamu, yang aku memberi kamu tanpa kamu minta. Maka sesungguhnya pelajaran itu, sahabat, dari mulai belajar dari meminta, di penghujungnya adalah dari mulai meminta, di penghujungnya adalah kita menyadari kehadiran Allah. Maka seorang arif itu sudah tidak meminta, karena sudah merasakan bersama Allah dan Rasulullah. Ya ayyuhal insan ma gharraka birabbikal karim, apa yang melalaikan? Alladzi khalaq. Nah, Allah mengingatkan ke penciptaan. Karena tadi dari hal ata alal insanu hinu minad dari lam yakun sayya madgura, dari alam ahadiyah, dari alam kosong menjadi alam kapas, menjadi alam benang, menjadi alam kain, sampailah dirimu alam baju. Tuh, dari alam zat masuklah ke alam sifat, masuklah ke alam asma, masuklah ke alam af'al, masuklah ke alam asma. Maka tubuh ini hanya af'alnya pada tubuh ini, asmanya pada hati ini, sifatnya pada ruh ini, kemudian zatnya pada sir ini. Tuh, nyatalah yang tadinya Allah mengatakan hal ata alal insan hinu minad dari lam yakun syai'a madkura, sekarang udah bisa disebut. Maka segalanya yang Adam ini, wa alamal Adam asma'akullah, yang Adam ini punya nama, ada tapi tidak ada. Maka disinilah tentang pemahaman ketiadaan dalam keadaan dan keadaan dalam ketiadaan. Allah itu ada dalam ketiadaannya dan makhluk tidak ada dalam keadaannya. Pahami itu. Maka tadi pada saat dia kosong menjadi angka 1, menjadi angka 2, angka 3, angka 4, maka hilanglah kosong. Padahal sebenar-benarnya yang ada itulah yang kosong. Inilah semesta ini semua. Maka kita manusia ini disambungkan dengan frekuensinya. Dengan lewat apa? Nafas. Nafas masuk, nafas keluar. Nah, belum selesai kata Allah, wa khalaqal insan, wa khalaqal Adam kasuratihi, dalam surahnya wujudnya, bentuknya. Maka sahabat, tapi ini jangan dipelintir, para ahli-ahli marifat yang tinggi, dia menyaksikan Tuhan dalam wujud seorang anak laki-laki. Nah, itu maaf ya. Ini juga dalam kitab Sirul Asrar disebut oleh Tuan Sabul Qadir, tapi kata beliau, jangan, cukup di situ saja. Siapa dia? Nah, itulah yang disebut dalam wujud Nur Muhammad. Kamu itu, maka awalnya Allah harus balik ke situ gitu loh. Gitu kan tadi semua. Dan sebenarnya itu bisa kamu wujudkan hari ini kalau kamu bisa al-mutu qabla antamutu. Harus mati dalam hidup. Dan itulah memang yang diperintahkan oleh ittaqullah. Nah itu ittaqullah, takwalah kepada Allah.
Takwa itu bukan menjalankan yang diperintah, menjauhi yang dilarang. Tapi telanjanglah kamu. Gitu loh. Telanjanglah kamu. Maka lepaskan aku empatmu, aku jasadmu, kembalikan itu hanya untuk melihat fiilnya. Maka dalam sholatmu, dalam ruku, sujud, i'tidal, maka tadi di penghujungnya, karena yang sebenar-benarnya ada hanya Allah, sementara seluruh makhluk ini Adam, wa khalaqal Adam kasuratihi. Berarti Adam ini memang tidak ada. Berarti kalau begitu, yang semua ada ini siapa? Maka disitulah tauhid suhudul kasroh fil wahdah. Maka Allah pun berfirman, fa'aina matuwallu walillahil masyriq wal maghrib. Dari timur dan barat. Fa'aina matuwallu fasamma wajhullah. Dari timur dan barat, yang ada hanya wajahku. Ini wajahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ar hanifan muslim. Nah itu ya, muslim yang hanif. Yang Allah perintah, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fisilmi kafah. Nah itu kafah. Hanifan muslimah. Wa ma'ana minal muslimin. Sudahkah kita muslim? Sampai Nabi Ibrahim berkata, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Bagaimana menjadi awal muslim? Kembalikan tubuhmu kepada fiilnya. Berarti kalau liko, satu tubuh sudah dengan dia. Mana kamu? Tidak ada kan tadi. Kana Allahu syai'a ma'ah wa huwal ana alaihi kan. Dahulu dia sendiri, sekarang. Nah sekarang kembalikan amanah itu. Kembalikan jasadmu kepada fiilnya. Berarti apapun yang digerakkan oleh tubuh ini, tidak ada yang bergerak pada tubuh ini. Diam maupun bergerak. Ada dan tidak ada. Sesungguhnya kembalikan pada fi'il Allah. Mengadakan, mengtiadakan. Mengadakan, mengtiadakan. Itulah ada harawis ngadohirkan Allah. Kata syaitanillah, wujuda kulla syai'in, wujud segala sesuatu. Apapun itu. Dan li'annahu karena satunya Allah al-batin. Dia batin. Pada saat segala dohir, dia batin. Tapi jangan lupa. Dohir itulah yang batin, itulah yang dohir. Yang dohir itulah yang batin. Dohir. Berarti pada apa? Pada fiilnya, perbuatannya. Itulah caranya kita liko dengan Allah. Perjumpaan dengan jasad. Kembalikan tubuh ini sebagai fiilnya. Tadi semua. Dan kau sadar dengan nafasmu, maka apapun yang kau lakukan adalah sholat. Karena sholat itu adalah tersambungnya engkau lewat fiilnya, lewat tubuhmu. Berjumpaan dengan Allah lewat asma'nya. Hilangkan namamu. Bukan Ujang, bukan Ucup, bukan Jubed, bukan siapa. Tadi. Wa alamal Adam asma'akulah. Semua asma' menuju pada satu nama. Allah. Seluruh af'al pada seluruh tubuh makhluk yang dohir tertuju pada satu pekerjaan fiil aku. Tubuhnya fiil dalang, hatinya asma dalang. Cuma biar dalang bisa bermain, bercanda, dikasih nama Arjuna, Bima, Nakula, Sadewa dengan beda sifatnya. Supaya ada kehidupan dunia ini ada lucu. Dibikinlah Punakawan. Ada Bagong. Ada Petruk. Ada dalang semua itu. Tapi biar keseimbangan. Karena Allah itu punya Jalal, Kohar, Jamal dan Kamal. Seolah-olah dibuat baik dan buruk. Tadi dualisme. Itulah tujuan kita mengembalikan dualisme tadi. Tadi adalah diciptakanlah rahwana, terus buta dan lain sebagainya.
plus adalah merupakan Duryudana CS. Itulah sesungguhnya permainan dalang. Maka dalang ingatkan kepada kita, wa mal hayatud dunya illa laibun walahun. Dan sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dalang kepada wayang untuk menunjukkan fiilnya, menunjukkan asmanya, menunjukkan sifatnya, sampai nyatalah zatnya. Hilanglah, maka tidak ada lagi hulul ittihad, tidak ada lagi mutajilah, tidak ada lagi mujassimah, tidak lagi jabariyah. Karena memang kana Allahu syai'a ma'ah wa huwal ana alaihi makan. Dahulu dia sendiri dan sekarang pun dia sendiri. Dahulu dalang itu juga sendiri sebelum dia menciptakan wayang seluruhnya. Tadi semua yang pada saat main wahwa ma'akum ainama kuntum, maka bergeraklah seluruh makhluk ini atau diam. Maka Allah kasih majazi kepada kita di dunia ini, terutama di Jepang ada wayang apa namanya itu. Semua dunia, di India ada wayang. Semua. Setiap negara ada wayang. Di Pulau Jawa, dari mulai Jawa Timur ada wayang kulit, Jawa Tengah wayang orang, Jawa Barat wayang golek. Tapi sesungguhnya yang ini diperlihatkan adalah satu fiil, satu asma, satu sifat, satu zat. Itulah liqa. Dan Allah berkata, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholih wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan kau duakan aku. Bagaimana menduakan aku itu? Ada syirik jali. Maka tadi liqa dengan perjumpaan dengan jasad, menjadikan satu jasad, kal jasadil wahid, ahad, tadi semua, maka sudah tidak lagi kamu, yang ada hanya dia. Pahami? Perjumpaan asma, hatimu, tidak lagi namamu, yang ada nama dia. Perjumpaan sifat, ruhmu, sudah tidak lagi nama ruhmu, yang ada hanya ruh dia yang ditiupkan pada dirimu. Perjumpaan zat, hilanglah. Syirmu itu adalah zatnya dia, maka hilanglah kamu sudah. Maka itulah liqa. Maka berbebaslah kamu dari syirik jali untuk jasadmu, syirik hobi untuk hatimu, syirik syir untuk ruhmu. Abah sudah bebaskan kemarin. Apa itu syirik jali? Apa itu syirik hobi? Adalah menduakan Allah dengan tubuh, syirik jali. Ya. Adik. Bahkan manusia sekarang masih nyembah batu berhala. Yang tadi semua. Padahal itu berhala yang terbesar yang ditinggalkan. Nah, inilah. Manusia tidak sadar dengan itu semua. Ya. Nggak sadar bukan nyembah Allah tapi nyembah batu. Tadi semua. Coba sadari. Oleh kita sendiri. Ya. Maka kemudian firman Allah yang kedua. Apa? Allah berkatakan dalam hadis qudsi, wa khalaqal insan ala suratil rahman. Dan Allah berfirman, ar-rahmanu ala arsistawa. Ar-rahman itu tempat istawa aku. Ar-rahman. Tapi ternyata mana ar-rahman itu? Kan Allah sendiri berkata, wa khalaqal insan ala suratil rahman. Aku menciptakan insan. Tuh. Berarti ada unsur Adam, ada unsur insan. Nah, insan itu dalam suratul Rahman. Inilah Rahman. Berarti dia mengatakan, aku bersemayam di aras. Ar-Rahmanu alal arsistawa. Ternyata Rahman itu Allah berkata, wa khalaqal insan ala suratil Rahman. Jadi tubuhmu sebetulnya dohirnya Rahman, batinnya Rahim. Itu tadi semua. Maka inilah Bismillahirrahmanirrahim. Inilah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.